Anda berada di program Daerah Bicara KBR 686, masih ditemani saya di Deryani. Kita tengah berbincang seputar tanggung jawab dan sumber pendanaan perguruan tinggi menurut Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Kali ini saya bersiaran langsung dari Ruang Senat Akademik Universitas Sumatera Utara di Medan, dan tentunya saya juga ditemani dengan 3 narasumber saya. Saya juga ditemani oleh teman-teman mahasiswa yang masih bersama saya. Boleh dong semangatnya biar pendengar kita pada tahu dan yang punya. Tadi sudah ada beberapa yang tanya begitu, ada dari Hoirul lalu juga ada dari Hendro begitu, terkait dengan produk hukum dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi, tolak-tolak dan tolak tentu juga pasti ada alasan. Lalu juga terkait dengan pasal 73 ayat 3, lalu juga pasal 88 ayat 4 begitu. Kalau saya boleh simpulkan dari apa yang juga disampaikan oleh Hoirul, ada terkait dengan UKT, akan kemungkinan juga akan ditolak berbagai kampus ya, dan juga bidik misi nih salah sasaran begitu. Orang-orang yang mampu justru juga menerimanya. Lalu juga mungkin bisa disimpulkan Pak Munir tadi apa yang disampaikan oleh teman kita dari PMA Universitas Sumatera Utara. Silakan Pak Munir. Yang pertama mungkin saya perlu meluruskan ya tentang 70-30 itu bukan harga mati, itu setinggi-tingginya. Coba itu dibaca ya kan. Maksudnya setinggi-tingginya gimana nih? 30%. Kan setinggi-tingginya 30%. 30% setinggi-tingginya dari masyarakat. Tapi ingat kalau itu. pemerintah artinya setinggi-tingginya cuma 70%. Enggak dong. Loh, jangan dipelesetkan begitu, coba. Enggak, kami yang ikut melahirkan ini memang berdebat itu panjang masalah angka itu. Akhirnya disepakati setinggi-tingginya yang diperoleh dari masyarakat 30%. Itu begitu bunyinya, cobalah kita belajar belajar memahami itu setinggi-tinggi. Artinya apa? Seperti Bapak katakan, sebaiknya 85-15 akan tercapai. Suatu saat malah kalau suatu perguruan tinggi itu hebat kayak Harvard University di mana itu, maka SPP itu menjadi nomor 2 dan nomor 3, ya kan? Iya, di kita kan belum ada. Ini SPP nomor 1. Investasi untuk USU ini aja berapa, untuk gedung, untuk ini kan pemerintah itu ya kan begitu kan. Bapak Ibu sekalian, begini, itu yang pertama. Yang kedua, saya menanggapi dunia industri keterlibatan itu kan bukan dia itu mencari duit di kampus, itu salah. Dunia industri kan perlu inovasi. Ya. Perlu inovasi, misal cara membuat ban itu bagaimana yang efektif. Teknologinya ada di mana? Di perguruan tinggi, kan begitu. Itu yang dibayar oleh industri itu. Misalkan sudah di Korea itu. Korea itu luar biasa itu, bagaimana meniru IBM segala macam ya, ditiru oleh ini. Itu saya bermimpi kalau di Indonesia ini, kalau ada 3 unit yang bekerja erat, saya kira Indonesia itu akan menjadi, tadi berapa besar Pak? Yang tadi Pak? 30. 3 besar, 3. Apa itu? 1 adalah dunia industri, nomor 2 adalah perguruan tinggi, nomor 3 adalah pemerintah. Sekarang di antara 3 ini masih ada dusta di antara mereka kan? Mohon maaf ini ya. Industri itu menganggap hasil penelitian perguruan tinggi itu tidak relevan dan tidak bisa diaplikasikan. Harus di-challenge oleh teman-teman dosen, kan begitu kan? Jangan dosen itu meneliti hanya untuk kepentingan kum, tapi ini bisa menerapkan untuk teknologi tepat guna. Iya. Jadi itu yang dunia industri bukan, maksudnya itu dunia industri berkepentingan tentang inovasi, kita punya researcher, kita punya adik-adik yang meneliti di skripsinya maupun di tesis dan segala macam, itu yang dibayar oleh mereka itu sebagai income generating perguruan tinggi. Oke. Singkat-singkat Prof Munir dan ke poinnya begitu karena juga waktu terbatas kan mungkin silakan apa yang disampaikan Hendro dan juga begini, Hoirul. memang saya lihat itu kalau memang kita tidak sama pemahamannya wajar karena kita lahir dari background yang berbeda Bu ya. Saya justru kesempatan inilah kita, mari dengan saya buka-bukaan tapi bukan telanjang ya kan. Kalau telanjang tidak bagus, kita untuk mencari tahu apa sebenarnya isi ini kan begitu. Apakah pemerintah menghilangkan? Tidak, justru ini adalah suatu ikatan ya moral dari pemerintah bahwa dia itu harus mendanai perguruan tinggi itu. Cuman kita kan tidak tulis bahwa pemerintah harus mendanai, kan tidak begitu. Kita ya sisipkan suatu kalimat-kalimat tertentu.
Terus mengenai anggaran tadi dikatakan bahwa kami tidak otonomi, tidak mau dengan otonomi keuangan kan itu. Begini, otonomi keuangan itu sistem keuangan negara kita ini adalah sistem yang dikelola dengan distrust. Tahu distrust ya? Tidak Kalau dipercaya. adik-adik diberi uang itu, ini uang silakan kamu bagaimana, nanti ditanya beli apa saja, berapa jumlahnya, mana kan begitu kan? Nah itu 30% sudah tidak efisien itu ya kan. Kenapa? Karena butuh kwitansi yang banyak ya kan. Kan begitu. Karena proses yang dituju bukan pada outcome, maka ini dimanipulasi. Ya. Tapi kalau outcome, contoh ini ya, dosen diberi uang 100 juta per tahun oleh negara untuk melakukan apa? Jangan mana SPJ-nya, bukan begitu kalau saya ya kan, kalau saya jadi menteri ini misalkan ya, bukan. Kalau dikasih 100, berapa jurnal internasional yang diterbitkan, berapa paten yang dikeluarkan oleh dosen itu, berapa buku yang dihasilkan. Kita tinggal manen dong, kan gitu kan. Masalah administratif itu kan masalah akuntabilitas, itu urusannya KPK, urusannya ini, silahkan, kan begitu kan. Sekarang kan tidak. Sampai karcis parkir ditanya, berapa parkir, berapa kali pergi, Baik. berapa makan itu. Wah itu, kita inginnya otonomi itu bukan dalam artian kita ini adalah sebebas-bebasnya mengambil uang dan sebagainya, tapi kita berikan keleluasaan untuk meng-create atau mengelola uang itu tanpa harus mengikuti birokrat, kan itu kan. Baik, Pak Zakaria silakan simpulkan dari apa juga yang disampaikan oleh teman kita Hendro dan juga Hairul. Ya, Dan baik, juga terima Rahman. kasih. Pertama sekali saya ingin menegaskan, jadi apa yang dikemukakan oleh adik-adik mahasiswa tadi, sebenarnya Undang-Undang Nomor 12 2012 itu dalam hal pemberian hak-hak kepada mahasiswa itu sudah tampak jelas. Ya, yang miskin dikasih pembebasan uang kuliah, diberikan beasiswa, diberikan pinjaman, masuk seleksi ke perguruan tinggi tidak dikutip lagi biaya, itu semua. Dan banyak hal, dan juga mahasiswa di dalam melakukan aktivitas kegiatan itu ada pendanaan, ada biaya. Cuman barangkali pada waktu diminta, sulit itu diminta, perlu ada proposal dan macam-macam, sehingga itu menghambat jadinya para mahasiswa untuk melakukan aktivitas. Di dalam pemberian beasiswa seperti yang dikatakan tadi, ya realitanya memang ada yang seperti itu. Biar tidak seperti itu gimana Pak Zakaria? Oleh karena itu saya menganjurkan bahwa idealisme yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 2012 ini yang banyak itu perlu dikawal, perlu dikontrol, perlu dilakukan pengawasan. Siapa yang lakukan pengawasan? Jangan lepaskan pada institusi yang sudah diberi tanggung jawab. Karena banyak institusi yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pengawasan itu juga lalai dia. Oleh karena itu barangkali mahasiswa itu sangat baik dijadikan juga salah satu komponen untuk mengawal ini. Karena mahasiswa jumlahnya banyak dan kreatif, dia akan cepat melihat persoalan-persoalan yang muncul di dalam kehidupan kampus itu. Baik. Dan juga para dosen, ya akademisi lah, itu betul-betul kita harapkan bersama-sama untuk mengawal ini. Kalau tidak nanti jadi cerita saja dia. Makanya saya juga tidak menyalahkan mengapa setiap kali undang-undang RUU dimunculkan itu belum lagi dibaca entah apa isinya, orang masyarakat sudah negatif. Mengapa? Karena setiap undang-undang yang dibuat tidak pernah jalan. Dan yang dijalankan tidak sesuai dengan isi itu. Dan banyak sekali kan setiap dampak tahunnya psikologisnya aturan keluar. inilah dia. Jadi apa yang dikatakan tadi, ya kadang-kadang munculnya peraturan itu udah dekat mau pemilu, udah dekat ini, dekat itu, dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan. Maunya ke depan negara ini jangan seperti itu diurusi. Barangkali demikian, terima kasih. Iya. Saudara, perbincangan daerah bicara akan kembali usai jeda berikut dan saya sampaikan kembali, mohon maaf Anda tidak bisa berpartisipasi karena siaran ini sudah direkam sebelumnya. Namun Anda bisa mengirimkan pesan singkat ke 0812 118 8181. Jangan lupa cantumkan nama serta alamat singkat Anda. Tetaplah bersama kami.